Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang masih berhubungan dengan dunia spiritual, yang masih berhubungan dengan dunia supranatural gitu ya. Yaitu yang berjudul tahapan-tahapan kebangkitan spiritual di dalam tubuh kita. Kalau sebelumnya kita membahas yaitu orang yang memiliki bakat spiritual sejak lahir. Nah, di kali ini nanti adalah tahapan-tahapannya untuk menjadi orang yang spiritual. Nah, karena orang yang spiritual itu adalah orang yang ibaratnya sudah di puncak tertinggi kalau di dunia supranatural gitu ya. Maka ada tahapan-tahapan tertentu, ada ujian-ujian yang harus dilewati supaya orang ini menjadi spiritualis yang sangat teruji. Karena apa? Ketika tahapan-tahapan ini itu akan ditempa oleh berbagai cobaan, oleh berbagai ujian. Nah, maka ketika dia sudah melewati tahapan-tahapan ini, dia akan menjadi orang yang spiritualis, orang yang guru atau dimana suhu gitu ya. Dan proses tahapan-tahapan ini adalah proses alamiah. Dia akan ditempa oleh alami, oleh alam semesta ini, dan dia juga akan ditempa bagaimana cara menghadapi kehidupan yang serba tidak menentu ini. Nah, lalu apa sih tahapan-tahapan kebangkitan spiritual di dalam tubuh kita itu? Kalau memang orang tersebut mempunyai bakat spiritual di dalam tubuhnya. Kalau tidak, sebenarnya gitu ya, sebenarnya di setiap manusia itu ada batasan spiritual, ada bakat spiritual. Tetapi memang ada yang sudah terasah dan memang belum ada yang terasah. Dan itu semua juga akan mengalami tahapan-tahapan ini. Lalu apa saja tahapan-tahapan itu? Tahapan yang pertama, biasanya orang tersebut itu akan mengalami sakit yang berkepanjangan. Kalau di dunia spiritual ini akan menghadapi sakit sama seperti orang yang akan diikuti oleh khodam. Ya, kenapa ke orang tersebut diikuti oleh khodam? Karena dia mempunyai bakat spiritual. Sebenarnya sama. Orang yang mempunyai bakat spiritual itu otomatis wadah spiritualnya, wadah supranaturalnya itu sudah sangat besar, sehingga dia akan memungkinkan untuk diikuti khodam. Nah, tahapan yang pertama orang yang memiliki bakat spiritual yang akan bangkit spiritualitasnya, itu yang pertama adalah sakit. Dia akan mengalami sakit yang berkepanjangan. Bahkan sakitnya ini aneh. Ketika sakitnya ini didiagnosa oleh dokter, itu tidak akan kelihatan sakitnya. Tetapi dia memang benar-benar merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Ini supaya untuk apa? Supaya kita diterpa oleh kehidupan sakit ini. Ini supaya kita mengetahui kehidupan yang semestinya. Kita tahu pahit getirnya kehidupan ini. Dan orang yang ditempa oleh sakit ini insya Allah juga akan dikurangi dosanya sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi ketika dia sudah masuk di dunia spiritualitas, masuk di dunia spiritual, itu sudah dalam keadaan bersih hatinya, sudah tidak kotor lagi batinnya. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu bangkitnya spiritualitas di dalam tubuh kita adalah kehilangan. Biasanya orang yang spiritualitas di dalam tubuhnya ini akan bangkit
itu dia akan mengalami cobaan-cobaan tertentu, termasuk dia kehilangan, entah itu kehilangan barang, atau dia entah kehilangan orang tua maupun suami, istri, bahkan kekasih kalau dia belum punya istri atau suami. Itu bisa kehilangan ini akan membuat batin kita, membuat hati kita ini campur aduk rasanya. Dan bahkan kita ini juga ingin putus asa karena kehilangan ini. Nah, kehilangan ini adalah melatih kita untuk bersabar, melatih kita untuk ikhlas gitu ya, sabar di dalam menghadapi cobaan itu. Nah, karena apa? Orang yang ahli di dalam bidang spiritual itu biasanya dia tidak mudah emosi, dia tidak gampang putus asa. Makanya ketika dia di dalam tahapan-tahapan untuk kebangkitan spiritualitasnya, dia akan diterpa seperti ini. Dia akan diterpa ujian-ujian seperti ini. Itu yang kedua, yaitu kehilangan. Kemudian tahapan yang selanjutnya, bangkitnya spiritualitas di dalam tubuh kita. Itu biasanya adalah depresi. Orang yang kehilangan gitu ya, seumpama kita sudah kehilangan, itu kita akan mengalami depresi karena saking sedihnya, saking sakit hatinya orang tersebut, maka orang tersebut akan mengalami depresi. Depresi yang di dalam tubuhnya tersebut mengalami keputusasaan, mengalami buntu pikirannya, mengalami gelap hatinya, itu akan menjadikan depresi orang tersebut. Setelah depresi, kemudian tahapan yang selanjutnya Anda akan mengalami kisah cinta atau kehidupan yang sangat pahit. Biasanya seperti itu. Kehidupan ini akan terasa sangat pahit. Kehidupan ini akan terasa sangat berat. Begitupun juga dengan kisah cinta yang kita alami. Kisah cinta yang asalnya manis, yang mula-mulanya ini sangat menggiurkan, itu akan berubah 180 derajat menjadi cerita yang sangat menyedihkan, cerita yang sangat pahit, cerita yang sangat menyayat hati. Ini biasanya kalau memang tahapan-tahapan untuk bangkitnya spiritual di dalam tubuh kita. Memang seperti itu. Karena apa? Orang yang sukses itu juga melalui proses yang sangat berat sebelumnya. Tidak mungkin orang yang sukses itu langsung ujuk-ujuk sukses, nggak mungkin. Sama kalau orang tersebut memang mempunyai bakat spiritualitas, memang mempunyai bakat spiritual dan akan bangkit spiritualisnya itu, maka dia akan melewati, akan menghadapi tahapan demi tahapan sesuai yang memang itu sudah secara alamiah digariskan di dalam dunia ini. Kemudian setelah Anda menjalani kehidupan yang sangat pahit, bahkan kisah cinta juga sangat pahit, kemudian tahapan yang selanjutnya yang akan Anda lalui adalah Anda akan ikhlas, Anda akan pasrah, Anda akan menerima apapun, bahkan Anda tidak ingin atau tidak kepingin gitu ya dengan keindahan dunia ini. Sehingga karena ikhlasnya Anda, sangat pasrahnya Anda akan melepaskan dunia ini dari dalam pikiran dan hati panjenengan. Anda sudah tidak menginginkan dunia ini lagi. Apa sih yang ada di dunia ini? Panjenengan akan memikirkan bahwa yang ada di dunia ini, yang sudah tercipta di dunia ini, dan yang sudah terjadi apapun itu di dunia ini, itu semua adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian setelah Anda mengalami atau menjalani tahap itu, menjalani tahap ikhlas, menjalani tahap semeleh, cara orang Jawa mengatakan yaitu semeleh, yaitu ikhlas, sudah tidak ingin melepaskan dunia, sudah tidak memikirkan dunia lagi, maka Anda akan menjalani tahap yang terakhir, yaitu mencintai diri panjenengan sendiri. Ini tahap yang paling penting. Kita memang disuruh untuk mencintai diri kita sendiri. Bagaimana cara mencintai diri kita sendiri? Ya, kita juga harus memaafkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah memaafkan diri kita, kita juga akan mencintai diri kita.
gitu ya. Jadi kita juga kalau kita mencintai diri kita, itu kita akan masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam diri kita sendiri, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bersemedi. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat, kita itu harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya katakan kemarin gitu ya, kita harus mengenal diri kita dulu. Kita harus mengetahui diri kita siapa sendiri. Nah, makanya ketika kita sudah mencapai tahapan yaitu mencintai diri sendiri, kita sudah tidak kaget. Kita sudah tahu diri kita yaitu luar dan dalam kita, sifat kita, batin kita sudah mengetahui sendiri-sendiri. Gitu ya. Maka setelah panjenengan melewati tahapan demi tahapan yang sudah saya sebutkan di depan tadi, maka bakat spiritual atau daya supranatural panjenengan ini akan terbuka, dan intuisi panjenengan ini akan menjadi sangat tajam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.